BTTH Kaisar Api, episode 505. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aura monster ini agak aneh. Cahaya orangnya itu memang api suci, tetapi orang ini sama sekali tidak punya akal sehat. Apakah dia telah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh? Dan dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak mengenal budak neraka Ian. Boneka reinkarnasi 6 jalur seharusnya merupakan salah satu keterampilan rumah tangga para abadi reinkarnasi 6 jalur. Bagaimana mungkin mereka begitu tak tertahankan dalam menjaga wilayah terluar? Tidak, ini tidak bisa ditunda seperti ini. Kamu harus segera keluar. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan tiba-tiba membeku, langkah kakinya terhenti di tanah, dan gelombang panas membubung dari tubuhnya, dengan niat bertarung yang mengagumkan. Terobosan, elang api suci Xuanbing sedikit mengulurkan cakar depannya, dan meraih arah Xiaoyan dengan kilatan cahaya dingin. Pukulan yang tampaknya sederhana itu, namun di ruang hampa yang aneh ini, menimbulkan semburan fluktuasi energi yang menakjubkan. Bang! Sebuah cakar jatuh, Xiaoyan diam-diam mundur beberapa langkah. Ruang hampa di depannya dipenuhi fluktuasi energi yang mengerikan, dan seketika senyum tipis muncul di sudut mulut Xiaoyan. Monumen pemakan darah. Begitu suara Xiaoyan terdengar, 10 lempengan batu berwarna darah, yang diberkati oleh kekuatan reinkarnasi merah darah, langsung keluar. Begitu keluar, lempengan-lempengan itu sepenuhnya mengelilingi tubuh elang api suci Xuanbing. Kekuatan penekan yang dahsyat membuat elang api suci Xuanbing tampak malu dan berdiri. Mengaum, merasakan kekuatan mengerikan dan daya represif yang luar biasa dari monumen-monumen darah ini, dua kelompok energi dengan warna berbeda mulai perlahan naik di dada elang api suci Xuanbing. Yang satu secara alami mewakili kekuatan dingin yang ekstrim, dan yang lainnya adalah nyala api merah menyala, dan keduanya mengelilinginya, membentuk tekanan kuat yang hampir tak terlihat. Tindakan untuk menekan saya. Xiaoyan menamparkan elang api suci Xuanbing dengan telapak tangannya, dan segera membentuk badai merah darah, membawa tablet darah pemakan roh untuk menekannya. Di tempat badai berwarna merah darah itu berlalu, semua pohon hutan di sekitarnya hancur total, dan beberapa monster lemah melarikan diri dengan ketakutan. Ledakan. Menghadapi serangan Xiaoyan seperti ini, mulut raksasa elang api suci Xuanbing mengeluarkan dengungan dingin seperti raungan, sayap besarnya tiba-tiba bergetar, dan dua kelompok cahaya energi yang sama sekali berbeda langsung keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan badai berwarna darah. Dan pergi. Dua serangan mengerikan itu menerjang secepat kilat, dan begitu terjadi, seluruh ruangan menjadi sunyi. Lalat yang sangat menyebalkan. Suara gemuruh terus terdengar. Seluruh hutan dipenuhi asap, dan fluktuasi energi yang sangat mengerikan dilepaskan satu sama lain. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Sesaat kemudian, Xiaoyan melihat banyak sosok pergi ke tepi kolam samsara bersama-sama, dan salah satu dari mereka melompat ke dalamnya, kata Xiaoyan sambil menyeringai. Retakan, kekosongan itu terdistorsi, dan jejak tangan pesawat ulang-alik ruang waktu terbuka, dan jarak pun langsung terbentang. Tanpa ragu-ragu, ia mengalir ke danau besar kolam samsara. Mengaum, saat dipermainkan oleh Xiaoyan seperti ini, elang api suci Xuanbing meraung di langit, dan gelombang mengerikan terpancar dari matanya, tetapi tepat setelah mengejar hingga ke tepi kolam samsara, ia berhenti mengejar dan membunuh dengan aneh. Bahkan matanya pun dipenuhi rasa takut yang sudah lama tidak ia lihat, seolah-olah ada makhluk-makhluk kuat di kolam reinkarnasi di bawahnya. Karena itu, di dunia reinkarnasi ini, tidak ada binatang buas atau makhluk yang berani mendekati kolam reinkarnasi. Saat kontak darurat terjadi, Xiaoyan menarik napas lega dan fokus menjelajahi danau samsara. Wong berdengung. Begitu Xiaoyan memasuki kolam samsara, energi jiwa es yang sangat dingin mengalir ke tubuhnya seperti jarum, dan jiwanya, ki bertarungnya, dan lain-lain semuanya terkejut. Tampaknya di tempat seperti itu, banyak kekuatan di tubuhnya telah ditekan seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang paling aneh adalah, dengan 6 jenis api suci di tubuhnya, dia masih bisa merasakan tekanan yang begitu kuat. Jika dia adalah orang kuat lainnya, dia akan menghadapi 3 tekanan lebih besar. Lokasi budak api ****.
Dengan gerakan pikirannya, dia langsung menemukan posisi orang tersebut, sehingga Xiao Yan langsung bergegas ke dasar kolam samsara. Kolam reinkarnasi sangat besar, dan konon merupakan sebuah danau. Bahkan, ini adalah danau yang sangat besar. Sebagian besar air danau berwarna jingga gelap, dan samar-samar memancarkan rasa dingin yang menembus hingga ke sumsum tulang. Saat Xiao Yan bergerak, di tubuh dan lengannya, muncul semburan untaian es yang berkilauan. Bahkan seorang petarung hebat seperti Xiao Yan, yang agak terlindungi oleh api suci, pun berada dalam situasi seperti ini di kolam reinkarnasi ini. Situasi petarung hebat lainnya mungkin sudah jelas. Puff, seperti yang diharapkan dari kolam samsara. Cepatlah, setelah mengalahkan kedua gadis itu, kita akan memanfaatkan kesempatan untuk turun dan mengambil harta karun tersebut. Sambil mengulurkan tangan, sang penggoda jiwa berkata dengan senyum muram. Apa yang ingin kau hancurkan? Boneka ini sangat kejam, kenapa kau tidak ikut? Jalan para utusan neraka yang tidak puas. Di kedalaman danau samsara, terdapat sekelompok besar istana di dasar danau yang dikelilingi oleh air danau berwarna kuning gelap. Pada saat ini, serangan yang sangat dahsyat meletus di tempat ini. Ketiga pria berhantu ini, Yueru memegang pedang Dewa Bulan, lengannya terasa mati rasa saat dia menatap ketiga orang di depannya dan kompleks istana kuno yang tidak jauh di bawahnya. Terdapat kompleks istana yang sangat besar di bawah sana, jarum ilahi ding surgawi pasti tersembunyi di dalamnya, tetapi prioritas utama sekarang adalah mengalahkan tiga utusan dewa di depan mereka. Jika tidak, begitu mereka dikalahkan dan diusir, saya khawatir akan sulit untuk memasukinya. Aku akan menghentikan mereka untuk sementara. Kau berhenti untuk membantu Xiao Yan. Selama Xiao Yan datang, ketiga orang ini tentu saja tidak perlu ditakuti. Setelah beberapa saat, Yueru Zaidu menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Yun tidak menjawab, tetapi aura yang terpancar dari pedang suci di belakangnya bahkan lebih aneh, dan sumber keanehan itu tampaknya berada di kompleks istana besar di bawahnya. Semua orang datang ke dunia bawah laut ini dan mencoba berbagai metode tetapi tidak berhasil masuk, jadi mereka pridumali metode kanibalisme ini. Hei, jangan khawatir, kalian tidak punya kesempatan itu. Alam neraka, tirai roda. Utusan asteris mencibir. Tubuh jiwa ilusi itu tiba-tiba membesar ratusan kali, lalu seberkas kabut hitam menyembur keluar, mencoba membungkus kedua wanita itu sedikit demi sedikit. Bang! Ada secercah ketekunan di mata budak api neraka, dan dia meninju, yang ternyata menciptakan celah besar di ranah reinkarnasi utusan neraka. Pergi. Kedua wanita itu saling pandang, dan segera menggerakkan tubuh mereka, dengan cepat menuju ke bagian luar danau samsara. Sekarang tempat ini terlalu kacau. Ada banyak sekali lingkaran pertempuran, besar dan kecil. Jelas sekali, orang-orang ini berusaha untuk menghancurkan pesaing mereka dan datang ke sini untuk mencari cara memasuki istana. Kedua dermawan itu sebaiknya tetap tinggal di sini. Guru Zen Wuxiang mencurahkan energinya, dan cahaya Buddha menyebar ke seluruh tubuhnya, yang secara langsung menghalangi jalan kedua gadis itu untuk menyendiri. Xiao Yan, si idiot itu, ternyata cukup beruntung. Tapi sayang sekali, saat utusan yang mampu memikat jiwa itu berbicara, serangan dengan kekuatan yang sangat menghancurkan perlahan-lahan keluar dari telapak tangannya, menyebar luas. Hahaha, jika kalian bertiga menindas yang lebih lemah seperti ini, kalian tidak akan takut menjadi bahan tertawaan. Seketika itu juga, sesosok figur yang diselimuti api berwarna kaca muncul di sini seperti angin yang menderu, membawa amarah yang sangat meluap. Xiao Yan, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Melihat Xiao Yan yang muncul dengan senyum di hadapannya, tubuh jiwa utusan dewa itu sedikit terguncang, dan kelopak matanya berkedut hebat. Kekuatan mematikan elang api suci Xuanbing sangat jelas bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu lolos dari serangannya. Mengapa Xiao Yan bisa lolos dengan begitu mudah? Karena kamu sudah berinisiatif membereskan semuanya, mari kita selesaikan masalah ini di sini. Ruang api suci. Xiao Yan mendengus dingin, dan kekuatan api suci yang sangat besar meraung keluar, seketika menyelimuti semua orang. Di antara ketiganya, dua berasal dari alam neraka, jadi Xiao Yan tentu saja tidak akan menggunakan alam samsara, aula kemajuan, dan cara-cara lainnya. Silakan bunuh mereka bersama-sama. Pada saat itu,
Ketiga orang di pihak lawan memiliki kebencian yang sama, dan gelombang energi yang meluap keluar dari tubuh mereka, mencoba menyerang. Ketiganya dan Xiaoyan memiliki dendam satu sama lain, dan sekarang wajar jika pertempuran sengit tak terhindarkan. Selain itu, ketiga utusan dewa itu juga memiliki ambisi yang mereka miliki. Xiaoyan, karena kau bersikeras datang ke sini untuk mati, maka kami akan memenuhi keinginanmu. Meskipun mereka berada di ruang api suci, ketiganya tidak takut. Lidah panjang dan tajam dari utusan pemakan jiwa itu menggeliat, memancarkan aura yang agak suram dan menakutkan, menatap Xiaoyan dengan mata tajam. Soul Escaper dan Hell Messenger berasal dari alam neraka, dan mereka sudah lama ingin bersaing dengan Xiaoyan di alam manusia. Apakah kamu juga akan ikut campur dalam urusan kami? Xiaoyan melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada kedua wanita di belakangnya agar tidak bertindak gegabah. Guru Zhen Wuxiangmo adalah guruku. Biksu berjubah itu membuka mulutnya perlahan, tetapi ketika ia menyebut nama guru Zhen Wuxiangmo, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang, dan terasa tekanan yang cukup kuat. Ternyata itu adalah rival lama. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tersenyum tipis. Guru Zhen Wuxiangmo awalnya termasuk di antara para ahli di tiga alam, para ahli di alam Buddha, dan para ahli di tiga alam bergabung untuk menekan pemakan jiwa, dan setelah pemakan jiwa pulih, dia seharusnya membalas dendam. Hubungan antara Xiaoyan dan penguasa pemakan jiwa dapat dengan mudah diterapkan pada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum mendengar itu dan berkata perlahan, "Ayo bertarung." Ledakan. Begitu suara itu terdengar, seluruh ruang api suci tiba-tiba berputar, dan kekuatan suci yang memscorching mengalir keluar, mengubahnya menjadi lautan api. Saat lautan api suci ini muncul, wajah penyihir dan utusan dewa tiba-tiba menjadi mengerikan dan jelek, dan ucapan serta perbuatan mereka seolah-olah mereka akan menghancurkan mayat Xiaoyan menjadi 10.000 keping. Lautan api yang dihasilkan oleh 6 jenis api suci Xiaoyan kini memiliki daya tekan yang sangat besar bagi tubuh jiwa di dunia dewa ini. Sikap merasa benar sendiri. Silakan bunuh dia. Dia memiliki banyak jenis api suci di tubuhnya. Itu akan menjadi kartu tawar terbesar saya dalam pertempuran melawan api reinkarnasi Dao Surgawi. Utusan yang mampu memikat jiwa itu menyeringai, dan lidahnya yang panjang bergetar, tanpa diduga menggambar jiwa hantu di seluruh tubuhnya, dan secara tak terlihat mengeluarkan suara ratapan yang sangat menakutkan. Di mata utusan neraka, cahaya suram dan dingin bersinar terang, dan aura suram yang agung di tangannya menyapu seperti gelombang yang bersurging, menghantam Xiaoyan. Bang! Dengan kekuatan jahat khusus dari dunia dewa, kekuatan itu melonjak, tetapi di bawah perlawanan sekelompok kekuatan reinkarnasi yang diselimuti api berkilauan, kekuatan itu sama sekali tidak dapat maju. Xiaoyan juga menggabungkan api suci dengan kekuatan reinkarnasi. Tanpa ragu-ragu, dia meninju utusan dewa itu. Dua gelombang dahsyat dan mengerikan tiba-tiba bergema di ruang api suci. Sabit jiwa, wajah sang penggoda jiwa tampak muram, dan mata hitamnya memancarkan kekuatan yang menakutkan dan mengerikan. Dia langsung menjulurkan lidahnya yang panjang dan mengubahnya menjadi sabit Yinqi yang melesat ke arah Xiaoyan. Retakan, suara dentingan pedang yang tajam bergema, dan tepat saat lidah pedang yang panjang itu bergerak, ia terhalang oleh bayangan pedang perak. Lawanmu adalah aku. 3.000 helai sutra biru milik Yun Yun terurai seperti air terjun, sambil memegang pedang Kaisar Surgawi Taichi. Tubuh pedang itu langsung mengunci utusan jiwa, dan mata indahnya berbinar, memancarkan semacam kesombongan dan dominasi seorang dewi perang. Lawanmu adalah aku. Di sisi lain, Guru Zhen Wuxiang terjerat oleh Yueru tepat saat dia hendak bertindak. Wong berdengung. Ketiga pertempuran itu dimulai sepenuhnya, dan kekuatan reinkarnasi menyebar, menyebabkan ruang api suci menjadi sedikit bergejolak. Kekuatanmu tidak lebih dari itu. Dengan dasi di lehernya, utusan asteris menyeringai dan mencibir. Pukulan barusan memang berakhir imbang. Meskipun kekuatan reinkarnasi yang dilepaskan Xiaoyan disertai dengan berkah api suci, itu sangat aneh, tetapi kekuatan yin istimewanya sendiri yang berasal dari dunia dewa benar-benar luar biasa. Berikutnya, jubah api. Dalam situasi seperti itu, Guru Zhen Wuxiang di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan jubah merah yang bermandikan api dari tangannya dan melemparkannya ke utusan neraka. Penguasa pemakan jiwa telah memusnahkan Guru Zhen Wuxiangmo, dan mereka berdua awalnya adalah musuh bebuyutan.
Sekarang setelah dia bertemu dengan muridnya, dia tentu saja akan berusaha sekuat tenaga untuk memusnahkannya. Jika kamu bahagia sekarang, itu masih terlalu dini. Jubah api adalah salah satu harta karun di dunia Buddha. Meskipun tidak sebanding dengan senjata suci, mengenakannya sudah cukup untuk mengisolasi sebagian besar kekuatan api suci. Tanpa api suci, kau bagaikan semut di mataku. Jubah itu langsung dikenakan di tubuh, sudut mulut utusan jahat itu menampilkan senyum tipis, dan bayangan jiwa-jiwa jahat dan keji mengikuti satu demi satu. Hantu-hantu itu memegang berbagai alat musik di tangan mereka, seolah-olah mereka akan melakukan gerakan tertentu. Tidak selalu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan seketika api di matanya meredup, dan sentuhan rubah perak tiba-tiba mengalir ke dalam hatinya. Seketika itu juga, merasakan kekuatan aneh ini, utusan asteris mengerutkan kening. Di kulit Xiaoyan, terdapat jejak cahaya abu-abu yang sangat aneh yang menembus keluar, dan di dalam tubuhnya, tampaknya ada kekuatan kuno dan dahsyat yang perlahan-lahan bangkit. Wong berdengung. Suara gemuruh guntur yang rendah bergema seperti suara binatang buas. Ini, atribut petir. Orang ini, kenapa kultivasi memiliki dua atribut? Guru Zhen Wuxiang dan penyihir penggoda jiwa menghantam lawan mereka dengan satu pukulan, dan segera menatap petir aneh di tubuh Xiaoyan, dengan tatapan tak percaya di mata mereka. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, bukankah penguasa wilayah api tak berujung adalah sosok yang sangat kuat dan ahli dalam atribut api? Utusan neraka, jangan panik. Xiaoyan hanya menguasai kekuatan api hingga tingkat ekstrim, dan kekuatan petirnya tidak luar biasa. Kalahkan dia dengan kecepatan tercepat. Guru Zhen Wuxiang berada dalam kondisi prima dan langsung melawan lawannya. Teknik jiwa neraka, 3 jiwa dan 7 jiwa masuk ke dalam lagu ajaib. Ledakan, utusan dari asteris itu mengangkat matanya yang tajam. Senyum dingin muncul di mulutnya, dan 10 bayangan jiwa muncul bersamaan di belakangnya. Tiba-tiba muncul, tetapi seluruh ruang api suci dipenuhi dengan suara hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang berteriak dan meratap, dengan alat musik di tangan ke-10 hantu tersebut memainkan semacam melodi yang menggugah jiwa. Di bawah pancaran gelombang suara ini, seluruh ruang api suci dipenuhi dengan gelombang kesedihan yang mendalam. Tinju neraka petir. Melihat serangan jiwa yang sangat dahsyat ini, Xiaoyan tiba-tiba menampilkan jurus pertahanan jiwa Do, Tiansu, yang telah ia peroleh sebelumnya, dan seketika menjadi kebal. Seluruh tubuh petir abu-abu muncul, dan dengan api suci berwarna yang menempel di kepalan tangan, sesosok besar muncul di belakang Xiaoyan, dan segera melesat seperti kilat, membawa kepalan tangan petir abu-abu dan api suci berkilauan, menyerang tanpa ampun. Hancurkan dada utusan neraka itu. Mencari kematian. Melihat Xiaoyan begitu tidak menyadari serangan jiwanya sendiri, utusan dewa itu menyeringai dan mencemooh. Serangan jiwa adalah metode andalan mereka di dunia asteris. Kemanapun gelombang suara jiwa menyebar, mereka semua memiliki kemampuan untuk meruntuhkan gunung dan bebatuan. Kekuatan mengerikan seperti itu bekerja pada pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Tentu saja, itu seperti mencubit semut sampai mati. Sederhana, dong. Ke-10 bayangan jiwa itu hancur seketika, dan di atas kepalan tangan yang berkilauan dengan 2 jenis energi, terdengar dengungan besi keemasan, dan kekuatan mengerikan yang merobek segalanya menyapu keluar darinya. Guru, melihat aura yang begitu menakutkan, utusan dewa itu terdiam sejenak, dan menatap Xiaoyan yang mendekat dengan ekspresi takjub. Mau ikut lari? Dengan satu pukulan, ruang api suci langsung terukir dan terpelintir, dan seluruh tubuh utusan dewa itu ambruk seperti kejang-kejang. Xiaoyan sedikit menggosok tinjunya, dan segera menamparkan ke kejauhan dengan telapak tangannya. Xiaoyan, utusan ini adalah utusan neraka. Jika kau membunuhku, dunia neraka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Saat ini, tubuh jiwa utusan suci itu bersifat ilusi, seolah-olah akan hancur sepenuhnya kapan saja. Serangan jiwa Xiaoyan barusan jelas bisa menghancurkannya berkeping-keping, tetapi entah mengapa, Xiaoyan sama sekali mengabaikan serangan ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pukulan terakhir itu langsung menghancurkan tubuh jiwanya, terutama dalam cahaya abu-abu yang sangat redup, seolah-olah ada semacam fluktuasi ekstrim yang hanya ada di zaman kuno. Dunia neraka akan menuju ke sana cepat atau lambat. Puff! Dengan kedua tangan terangkat dan diturunkan,
Tubuh utusan suci itu hancur seketika oleh Xiaoyan. Dengan kekuatan api suci yang menahan tubuh jiwanya, utusan suci itu lenyap begitu saja. Wow, di dua lingkaran pertempuran di kejauhan, menyaksikan Xiaoyan membantai para utusan dewa dengan cara yang begitu dahsyat, raungan kemarahan yang luar biasa terdengar. Xiaoyan, kau berani membunuh utusan neraka, para penguasa dunia terkutuk kita tidak akan pernah mengampunimu. Utusan ekstasi yang samar-samar memegang kendali dari kejauhan mendengar kata-kata itu, suaranya dingin, dan lambaian lidahnya yang panjang benar-benar menggambarkan jejak fluktuasi energi yang sangat rumit. Para budak api neraka, lakukan itu dan bunuh mereka bersama-sama. Lagi pula, Xiaoyan bukanlah orang yang berhati lembut, apalagi dia sudah menyimpan dendam terhadap penyihir itu, jadi wajar saja dia tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Pria ini, Guru Zhen Wuxiang melirik utusan dewa di kejauhan, dan tinju Raja Neraka Api Petir tidak hanya menghancurkan tubuh jiwanya, tetapi bahkan jubah yang diberikannya kepada utusan dewa itu lenyap sama sekali tanpa jejak. Yang disebut Xiaoyan ini, tidak hanya api suci, tetapi bahkan kultivasi kekuatan petirnya pun sama tirani dan keterlaluan. Menarik, Yin Feng meraung marah, dan mata sang penggoda jiwa menyipit. Dia sangat takut dengan metode Xiaoyan yang tak ada habisnya. Sabu, telapak tangan ilusi dari utusan yang memikat jiwa itu tiba-tiba menjulur ke depan, lalu dia mengepalkannya erat-erat, dan kekuatan jiwa yang agung dan suram menyapu keluar, memenuhi seluruh ruang api suci, dan ketika sosok itu bergerak, ia muncul seperti raja hantu. Ketika Xiaoyan melihat ini, Helian Nu dan kedua gadis itu menjerat Guru Zhen Wuxiang bersama-sama, dan tubuhnya juga diselimuti kekuatan petir dan api abu-abu, lalu melesat langsung ke arah penyihir yang datang ke arahnya. Bang! Kekuatan jiwa yang agung dan menakutkan serta aura reinkarnasi ilahi menyapu, dua energi yang sama sekali berbeda bersentuhan, dan suara keras bergema dan berdengung tanpa henti. Namun setelah beberapa saat, tubuh penyihir itu bergetar hebat, dan hampir seketika terlempar keluar dari pusat ledakan, bahkan ada sedikit cairan seperti darah manusia muncul di sudut mulutnya. Tidak ada pemotongan fase. Saat penyihir itu terlempar, Xiaoyan mengangkat tangannya, dan sebilah penggaris energi raksasa yang seluruhnya terbuat dari api dan cahaya petir mengalir ke telapak tangannya, diam-diam mengangkatnya dan menebas ke langit. Bang! Wuxiang Zhan menghilang tanpa jejak, dan sangat sulit untuk bertahan. Tubuh penyihir itu mengalami kerusakan parah akibat pukulan tersebut. Setelah menderita luka serius 2 kali berturut-turut, penyihir itu tiba-tiba menjadi gila, dan di lidahnya yang panjang, semburan kabut hitam gelap tiba-tiba muncul. Dengan bantuan kekuatan jiwa yang besar, tidak sulit bagi Xiaoyan untuk menemukan bahwa di dalam kabut hitam itu, ada sebuah pilar gelap. Di atas pilar-pilar itu, seluruh tubuh dipenuhi garis-garis gelap dan aneh, bahkan ada rantai gelap yang melilit pilar-pilar tersebut, seolah-olah menekan dan menyegel sesuatu. Pilar reinkarnasi neraka. Biarkan saja sampai mati, nak. Lidah panjang itu berubah, dan pilar sihir ini sebenarnya berubah menjadi beberapa pancaran cahaya yang sama sekali berbeda, dan penyihir itu menatap Xiaoyan yang tak terhentikan di depannya dengan mata tajam. Apakah senjata-senjata di dunia asteris mirip dengan senjata peri? Xiaoyan menyipitkan matanya, dan samar-samar bisa mencium kekuatan khusus dari mereka. Ledakan. Begitu penyihir itu selesai berbicara, cahaya hitam aneh menyembur dari pilar reinkarnasi neraka yang ditekan oleh segel. Cahaya hitam itu mengandung aura yang sangat menakutkan dan ganas. Binatang buas. Kekuatan jiwa dan kekuatan jahat makhluk luar angkasa semacam ini tidak berguna bagiku. Ada sedikit kejutan di mata Xiaoyan, tetapi sesaat kemudian, bunga lotus berapi yang lembut perlahan muncul dari bawah kakinya. Di atas platform teratai 6 warna, terdapat biji teratai yang indah dan halus yang tergantung. Sebelum aura jahat dari aun hitam pilar reinkarnasi neraka menyebar, bantalan lotus 6 warna telah bergejolak, dan semburan energi 6 warna meledak dengan suhu yang sangat tinggi dan membakar, menguapkan semua aura ganas yang menyebar. Pilar reinkarnasi neraka adalah senjata dari dunia asteris, bukan sekadar artefak atau senjata peri biasa, melainkan senjata yang digunakan oleh dunia asteris untuk menyerap aura jahat dari beberapa jiwa manusia yang terobsesi selama hidup mereka. Pilar reinkarnasi neraka sangat kuat dan sangat sulit untuk dijinakkan. Setelah dikendalikan, kekuatannya setara dengan artefak.
Sayangnya, orang ini bertemu dengan Xiao Yan. Ini adalah akhirnya. Xiao Yan mendengus dingin, dan mengendalikan platform teratai selangkah demi selangkah untuk berjalan menuju penyihir itu. Benih teratai 6 warna langsung menyerbu sekeliling pilar samsara neraka, membuat rantainya berdengung dan sangat menakutkan. Ledakan. Biji teratai 6 warna itu sama sekali mengabaikan erosi aura jahat tersebut. Saat mereka menyentuh seluruh tubuh pilar reinkarnasi neraka, kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak dari pilar reinkarnasi neraka. Aura mengerikan dan ganas, yang bahkan lolos dari pemurnian biji teratai 6 warna, tiba-tiba membanjiri pikiran, jiwa, dan alam batin Xiao Yan melalui lengannya, membuat mata Xiao Yan seketika berubah menjadi merah darah jahat. Ledakan. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya tidak lagi merasa putus asa, dan mengepalkan telapak tangannya erat-erat. Biji teratai 6 warna meledak di sekitar pilar samsara neraka, dan kobaran api energi berwarna-warni membentuk pemandangan yang indah. Pada saat ini, siapapun dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam biji teratai 6 warna. Dengan suara ledakan, fluktuasi energi menyebar, dan suhu seluruh ruang api suci turun ke titik ekstrim dalam sekejap. Bang! Suara yang memekakkan telinga itu mengguncang langit, dan ruang api suci tidak mampu menahan tekanan yang sangat besar, lalu tiba-tiba runtuh. Tubuh semua orang muncul di dasar danau samsara, tetapi fluktuasi energi yang dahsyat hanya menyentuh bagian bawahnya. Namun itu seperti ujian Raja Neraka, terus-menerus merampas kekuatan hidup dari utusan yang mempesona, tetapi di danau samsara ini, tidak demikian. Alih-alih menimbulkan gelombang mengerikan, gelombangnya hanya berupa serangkaian riak air yang sangat lembut. Kekuatan ledakan yang mengerikan itu tampaknya terkompresi puluhan kali dalam sekejap. Tidak, wajah utusan yang mempesona jiwa itu pucat pasi, dan seluruh tubuh jiwanya selemah layu, tetapi ketika dia melihat bahwa pilar reinkarnasi dewa benar-benar meledak di bawah biji teratai 6 warna Xiao Yan, retakan muncul satu demi satu, seolah-olah akan hancur total kapan saja, hampir meraung-raung. Mengapa kekuatan Xiao Yan ini begitu menakutkan? Retakan. Dengan suara dentuman keras, pilar reinkarnasi neraka hancur berkeping-keping, dan aura ganas yang tak terhitung jumlahnya langsung dimurnikan oleh cahaya sisa kekuatan api suci. Di kolam reinkarnasi, wajah penyihir langsung pucat, dan rasa gelisah akhirnya muncul tanpa terkendali. Puff! Diiringi suara, di sisi lain, dada guru Zhen Wuxiang juga tiba-tiba tertusuk oleh pedang Kaisar Langit Yunyun Taiji, dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Dengan kerja sama kedua wanita dan budak api neraka, pria ini tentu saja akan merugikan dirinya sendiri. Betapapun dahsyatnya amarahnya terhadap Xiao Yan, dia tak berdaya saat ini. Jelas sekali bahwa adegan di mana master pemakan jiwa melenyapkan guru Zhen Wuxiang Demon sedang terjadi. Hisap, selipkan. Dengan satu serangan, Xiao Yan ingin sepenuhnya melenyapkan jejak terakhir asal mereka, tetapi tanpa diduga, dua pancaran energi yang sangat mengerikan meledak dari tubuh Yun Yun dalam sekejap. Pancaran cahaya itu seperti dua serigala lapar. Jejak terakhir sumber utusan yang memikat jiwa dan guru Zhen Wuxiang ditelan abis. Seketika itu, umpan balik tersebut berupa seberkas cahaya, dan cahaya itu kembali ke tubuh Yun Yun yang lembut. Ini, Yueru di kejauhan juga menatap Yun Yun dengan ekspresi terkejut. Dua pancaran cahaya tadi jelas merupakan dua roh ganas tak tertandingi di pedang Kaisar Langit Taichi. Mereka benar-benar berinisiatif untuk menelan asal-muasal kekuatan reinkarnasi kedua tokoh utama itu. Seharusnya tidak apa-apa. Ketiga utusan dari asteris itu hancur di tangan Xiao Yan begitu saja. Xiao Yan buru-buru menghampiri Yun Yun, menatap Yun Yun yang pipinya sedikit memerah, dan berkata dengan prihatin. Roh ganas itu awalnya ditekan secara paksa oleh Kaisar Langit, dan bahkan Xiao Yan pun tidak mudah mengusirnya, jadi dia tidak pernah bertindak gegabah, tetapi langkah seperti ini saat ini benar-benar aneh. Bagus. Yun Yun tersenyum manis, dan pedang Kaisar Langit Taiji segera ditarik kembali ke dalam sarungnya, mencoba menenangkan napasnya, tetapi dua roh ganas di atasnya tampaknya perlahan mengalami semacam transformasi aneh setelah ditelan. Setelah pertempuran usai, Xiao Yan hanya sempat memandang dunia bawah laut di bawah danau samsara. Kompleks istana besar di bawah ini sangat lengkap, tetapi ada arus air yang mengalir di sini. Arus air itu tampaknya membentuk kekuatan yang sangat misterius satu demi satu.
Bahkan ada kekuatan lain yang melindungi dunia di bawah dari semua orang. Jelajahi. Yang terpenting adalah pertempuran beberapa orang di ruang api suci. Fluktuasi energi pada level itu, jika ditempatkan di ruang hampa manapun, sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan, tetapi di sini hanya ada jejak riak energi. Adegan ini sangat aneh. Orang-orang ini benar-benar memusnahkan dua utusan dari Asteris dan Guru Shen Wuxiang. Dengan munculnya Xiaoyan dan yang lainnya, beberapa sosok sudah berdiri di sana, dekat kompleks istana yang berada 100 meter di atas permukaan air. Di antara mereka, terdapat banyak pria kuat seperti naga ular laut neter, gadis Wandugu, dan manusia alam. Para tokoh berpengaruh ini mengalihkan pandangan dari kelompok istana di bawah, memandang Xiaoyan dan ketiga orang di kejauhan, sebuah tekanan tak terlihat datang. Biarkan saja kau mengobrol sebentar, toh cepat atau lambat tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Tang Feng melirik tajam ke arah Xiaoyan, seolah-olah dia punya rencana. Bagaimana kabarnya? Setelah berurusan dengan ketiganya, Xiaoyan dengan cepat bergerak ke bawah, dan dengan mudah sampai di sisi ular naga laut ketenangan dan gadis beracun segudang, lalu bertanya. Beberapa di antara mereka, tampaknya sudah berada di sini cukup lama, tetapi belum menunjukkan kemajuan apapun. Lihat, di dasar danau samsara ini, terdapat arus air yang bergejolak. Arus air tersebut tersusun dengan cara yang sangat misterius, dan sebenarnya membentuk kekuatan formasi yang sangat dahsyat, yang melindungi kompleks istana besar di bawahnya. Beberapa orang yang berniat jahat sudah mengambil inisiatif dan terjebak di dalamnya. Jika mereka ingin masuk ke bawah, saya khawatir mereka membutuhkan cara tertentu. Sambil berbicara, Yuhai Dragon Snake menunjuk beberapa tunggul kaki manusia di aliran air di bawah. Tampaknya itu adalah pria malang yang baru saja menerobos masuk tanpa izin. Ini agak aneh. Apakah akan ada makhluk penjaga di bawah formasi aliran air ini? Xiaoyan menyipitkan matanya dan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa yang menembus ke bawah sedikit demi sedikit. Wong berdengung. Kekuatan jiwa baru saja menyebar, dan dalam jangkauan aliran air yang tampaknya lambat, rasa sakit yang tajam seperti pisau ditransmisikan dari alam jiwanya. Siksaan dan rasa sakit yang menusuk hati membuat wajah Xiaoyan pucat pasi, dan matanya penuh dengan mata merah, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Pembentukan aliran air ini jelas tidak sederhana. Hai semuanya, karena kalian semua sudah datang ke sini, kalian tidak bisa pulang dengan tangan kosong, kan? Tang Feng mencibir sedikit, lalu melangkah maju dan berdiri di depan semua orang. Di seluruh kolam samsara, puluhan Tianjiao saling memandang, tetapi tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda mundur, dan tidak ada pula yang menunjukkan tanda-tanda akan bertindak secara paksa. Lagi pula, orang-orang ini semuanya jenius di bidangnya masing-masing, dan pemikiran mereka cukup mirip. Tang Feng, yang terkuat di antara ras-ras bawahan di pusat dunia manusia. Begitu Tang Feng berbicara, semua orang yang hadir sedikit terkejut, lalu dengan ragu-ragu berkata, jelas sekali banyak orang yang tahu tentang prestasi besar orang ini. Kamu mau apa? Mata Gueve, sang penguasa racun segudang, berkerut saat dia menatap Tang Feng dengan waspada. Meskipun pria ini berpakaian rapi, dia selalu merasa bahwa dirinya tidak normal. Semua orang yang datang ke sini pasti datang untuk mencari harta karun 6 jalan reinkarnasi dewa abadi dan api suci, tetapi formasi air kuno di bawah ini membuat kita khawatir. Lebih baik kita mengumpulkan kekuatan kita semua untuk memecahkan formasi aneh ini bersama-sama, demi harta karun di bawahnya. Tergantung kemampuan kalian, bagaimana menurut kalian? Tang Feng memiliki harga diri, dan menjelaskan dengan ekspresi berseri-seri. Dengan retorika seperti itu, tentu saja, saya tidak ingin membuang terlalu banyak kekuatan di sini, jika tidak, jika salah satu dari puluhan orang yang bercokol di sini, jika semua cara digunakan, formasi kuno ini tidak akan mampu menghentikan langkah mereka. Namun, mereka dikelilingi musuh, jadi wajar jika mereka tidak cukup bodoh untuk menyia-nyiakan kekuatan reinkarnasi dengan membantu orang lain membuka jalan, jadi disinilah kebuntuan baru saja dimulai. Apakah kau tahu cara membuka jalan dan jalur di bawahnya? Tepat ketika semua orang sedang merenungkan kata-kata Tang Feng, budak api neraka di samping Xiaoyan mengungkapkan sebuah berita yang membuatnya sangat gembira. Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh Helvires Laves,
tampaknya dunia di bawah sana adalah rumah bagi Six Paths Reincarnation Fire Slaves mereka. Yunyun, Yueru, ikuti aku nanti. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia menatap budak api neraka bermata tajam di sampingnya, dan tiba-tiba mendapat ide. Dia langsung mengirimkan jiwanya dan berkata kepada kedua wanita itu secara bersamaan. Formasi aliran air yang aneh ini sungguh luar biasa. Jika satu orang memaksanya untuk pecah, pasti akan menghabiskan terlalu banyak tenaga. Sekarang, hanya dengan bantuan kekuatan semua orang untuk bersama-sama memecahkan formasi tersebut. Setelah formasi pecah, menyelinaplah ke dasar untuk mencari harta karun. Oke, kedua wanita itu berdoa dalam hati mereka, dan seketika menjadi tenang, siap mengikuti Xiaoyan kapan saja. Orang ini benar. Kalau begitu, mari kita lakukan. Kamu duluan. Beberapa tokoh kuat mengangguk ketika mendengar kata-kata Tang Feng, tetapi pertahanan batin mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Lagi pula, hanya sedikit orang yang mampu mencapai titik ini adalah orang bodoh. Dasar idiot, Wong berdengung. Setelah Tang Feng selesai berbicara, dia mengumpat dalam hatinya, tetapi kekuatan yang sangat mendalam dan menakutkan masih meresap ke dalam tubuhnya. Ledakan. Melihat Tang Feng memimpin, banyak pria kuat saling melirik, dan seketika kekuatan reinkarnasi yang meluap menyapu keluar dari tubuh, membentuk sungai energi berwarna-warni, dan tiba-tiba berubah menjadi binatang buas yang ganas, menerjang ke arah formasi aliran air di bawah. Dan pergi. Bang! Suara memekakkan telinga yang mengguncang langit bergema di dasar danau, dan tiba-tiba formasi air yang bergelombang sedikit terpelintir karenanya, dan tidak berlangsung lama sebelum meledak. Secara alami, cukup mudah untuk mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menghadapi formasi ini. Sekarang, Anda bisa pergi ke kompleks istana di bawah. Mengenai apakah Anda bisa mendapatkan bayi itu atau tidak, itu tergantung pada kemampuan Anda. Begitu suara itu berhenti, muncul bayangan orang-orang yang berubah menjadi meteor, bergegas menuju ke bawah seperti mengejar bintang dan mengejar bulan, dan keserakahan di mata mereka tak terhingga. Kompleks istana yang sangat besar di bawah ini tentu saja memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi apakah harta karun itu dapat diperoleh atau tidak bergantung pada keberuntungan masing-masing. Ayo kita pergi juga. Xiaoyan dan yang lainnya tidak bertindak gegabah, tetapi setelah menunggu beberapa saat, mereka mengendalikan budak Helian, terus berkomunikasi dan mempelajari beberapa informasi tentang kelompok istana di bawah. Yueru mengangguk, giginya yang berwarna perak sedikit terkatup. Dia datang ke sini dalam perjalanan ini, dan apa yang dia lakukan adalah memperbaiki jarum suci. Pentingnya benda ini bagi dunia abadi saat ini tidak dapat digantikan. Huho, menekan gejolak panas di pikiran mereka, mereka bertiga dan para budak api neraka melesat, berubah menjadi kilat dan menyerbu kompleks istana besar di bawah. Dunia di bawah danau di Danau Samsara adalah kompleks istana yang luas dan terawat dengan baik. Terdapat istana-istana yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan suasana sakral kuno terasa tak berujung. Tampaknya semua orang tahu bahwa tempat ini mungkin berada di dalam gua. Tempat harta karun. Keempatnya berlari cepat, tetapi mereka tidak berjalan menuju aula-aula megah seperti tokoh-tokoh lainnya. Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Helianu, mereka tanpa diduga bergegas menuju aula-aula batu yang bobrok. Masuk akal bahwa, mirip dengan buku kuno ini, istana semakin besar dan harta karun yang terkandung di dalamnya tentu saja sangat ampuh, tetapi Xiaoyan dan yang lainnya melakukan sebaliknya. Bagian depan adalah tempat penyimpanan jarum, jadi berhati-hatilah. Perjalanan cepat itu berlangsung sekitar 10 menit, dan tiba-tiba di depan Xiaoyan dan yang lainnya, sebuah aula reot dengan dinding putih tiba-tiba muncul. Dinding-dinding di sekitar aula utama sudah lapuk karena korosi selama bertahun-tahun, tetapi seluruh area di sekitar aula utama terasa kosong dan sangat luas, dan bahkan di dalam aula utama, suara dengung berubah menjadi gelombang panas yang bergulir. Tidak ada orang di sekitar. Pergi. Mata indah Yun Yun melirik sekeliling dengan saksama, dan mendapati bahwa tidak ada sosok manusia di sekitar aula. Jelas sekali, ada begitu banyak aula, dan para pendekar yang datang dalam perjalanan ini telah berhamburan masuk ke dalamnya secara acak. Ledakan. Xiaoyan berjalan perlahan, melepaskan kekuatan jiwanya, selalu waspada, membungkus api suci di telapak tangannya, dan perlahan menepis pintu masuk utama aula batu itu. Terdengar raungan, dan kabut putih perlahan menyebar.
Bang bang bang, kabut putih baru saja menyebar, tetapi tubuh Xiaoyan tampak seperti musuh yang tangguh, dengan urat biru menonjol dan keringat menetes dari dahinya. Lalu, pasang jarum ilahi surgawi. Ketiganya diam-diam memasuki pintu masuk utama aula utama bersama-sama dan masuk ke dalamnya. Mereka masih berada di tepi aula utama ketika mereka melihat sebuah topeng di aula utama. Di dalam topeng itu, terdapat pilar Optimus yang tidak pernah bergerak. Melalui topeng itu, samar-samar dapat terlihat bahwa ada banyak sekali cahaya misterius di pilar Optimus tersebut. Benar sekali, ini adalah jarum ilahi untuk mengatur langit. Pada saat itu, mata Yun Yun juga memancarkan ekspresi kepuasan yang kuat. Alam abadi hancur berkeping-keping oleh pedang Kaisar Langit sebelum ia meninggal. Di seluruh 1000 dunia agung, hanya jarum ilahi Ding Surgawi yang dapat membangun kembali alam abadi. Tangan yang besar sekali, 4 boneka. Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Yueru, yang tatapan matanya berapi-api. Platform bundar di tengah aula batu itu sedikit ditinggikan, dan di samping topengnya, terdapat 4 patung batu yang berdiri dengan tenang, seolah-olah menjaga prajurit ilahi ini. Tidak, senjata ajaib ini harus diperoleh. Yueru juga tahu bahwa fluktuasi yang terkandung dalam keempat patung batu itu tidaklah buruk, tetapi demi alam abadi, meskipun hancur berkeping-keping, mereka harus mendapatkannya. Aku tahu, kamu tinggal. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia memimpin budak Helian. Tubuhnya bergetar seperti hantu, dan dia melangkah ke tepi topeng terlebih dahulu. Anda tidak ingat situasi spesifiknya di sini, apakah Anda hanya ingat lokasinya secara samar-samar? Ketika ia sampai di topeng itu, Xiaoyan pada dasarnya dapat memastikan bahwa benda yang dilindungi oleh topeng itu adalah jarum suci di dunia abadi. Namun, keempat patung batu ini, menurut indera Xiaoyan, tampak hidup. Begitu mereka melangkah ke platform bundar atau menyentuh topeng, mereka akan terbangun seperti penjaga. Kekuatan mereka termasuk dalam tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, yang tidak cukup untuk membuat Xiaoyan takut, tetapi Fen Jue di dalam tubuh mereka menyampaikan rasa gelisah. Kegelisahan ini seperti menghadapi musuh besar, dan ini adalah kegelisahan terkuat yang pernah dialami Xiaoyan sepanjang hidupnya. Sisi, napas jahat, ada apa? Saat Xiaoyan sedang bingung, matanya menyipit tajam, dan seluruh tubuhnya terkejut. Keempat patung batu itu memancarkan aura hitam samar. Pada saat aura hitam itu menerjang, seluruh kekuatan di tubuh Xiaoyan menjadi tenang. Iblis itu bahkan lebih kuat. Hei, mengapa Tuan Wilayah Api tak berujung yang bermartabat ini begitu seperti ibu mertua, biar ku bantu. Saat Xiaoyan begitu terkejut, sesosok bayangan suram muncul di atap aula batu. Segera, ia mengulurkan telapak tangannya yang pucat dari kabut hitam, menggigitnya ringan, dan darah merah menetes vertikal di tengah topeng. Wong berdengung. Adegan mendadak ini seketika mengaktifkan keempat patung batu yang sedang tidur, dan niat membunuh yang ganas menyebar ke seluruh aula.